Kalian lebih suka ke arah mana? Dan jangan lupa kalau kata bahwa Samsung #Battle Challenge langsung diramaikan di kolom komentar. Aura Fire dan juga Evolve Roar. Dan buktikanlah kalau kalian adalah fans yang kuat, fans yang barbar. Tanpa ada kata kasar. Benar. Barbar dari efeknya, jadi pencet terus HP-nya sampai jebol. Oh iya betul. Sampai jempolnya jadi makin gede. Oke, Yes. kalau begitu apa berlama-lama kita langsung saja masuk ke match yang kedua. MPL Playoff Season 8. EVOS Legends mampukah mempertahankan tahta mereka di MPL kali ini atau Auraka yang harus menemani Bigetron di Bandara Ngurah Rai Bali bersama dengan Ranger Mas, Momochan dan juga Opung Wawa. Iya, dan kali ini lihat Kabuki yang sudah bersiap tentunya dengan Nathannya di sini yang menjadi second damage dealer untuk Aura Fire. Ini penting banget dimana Kabuki benar-benar butuh waktu untuk farming terlebih dahulu, tapi RKT di sini sudah mulai mengganggu. Sudah ketahuan posisinya oleh Goreng Giva dan juga Haiwan mencoba untuk memberikan backup di area rivernya, dan bahkan kalau kita lihat Hai ngedapetin red buff, orange buff dari EVOS Legend. Yes, bukan hanya orange buff aja, tapi kali ini kita lihat Little Wonder juga diamankan oleh seorang Facehugger. Dan jangan lupa untuk gunakan kode promo playoff MPL IDX dengan diskon 70%. Dan kita bakal back to the game. Dimana Hai dapatkan keuntungan yang luar biasa banyak. Pakuito bahkan sampai harus mundur ke arah orange-nya. Kenapa? Karena just in case di sini dia takut kalau orange buff-nya bakal diambil kembali oleh seorang Link dari Versik, Momochan. Iya, ngeliat pressure yang dibawakan sama Aura Fire, ini EVOS Legend bener-bener harus peka banget sama minimapnya. Godiva mulai masuk dengan Tyrant Revenge, bouncing ball ke arah Rek dan juga One, tapi hanya mengcover aja Hai yang lagi coba untuk ngambil purple buff. Kali ini Kabuki udah siap di area bawah. Kita ngeliat ini bakal agak sedikit sulit untuk seorang Clover harusnya di awal-awal ya, karena lawan Nathan di sini tentunya bukanlah hal yang cukup mudah. Clover mungkin harus dapatin level 4-nya terlebih dahulu dengan Armor Bandit, baru bisa menunggu rotasi dari pemain EVOS Legend. Bahkan RKT harus menuju ke arah bottom lane. Lihat dengan babysit yang dilakukan terhadap seorang Clover membuat Kabuki bisa bertahan, tapi Godiva incoming menuju ke arah seorang RKT. Langsung masih adalah sebuah Aegis dan bahkan first blood di arah bottom lane diamankan oleh seorang Kabuki. Surprise attack. Mother, Bapak Ibu semuanya dapatkan di arah tengah. One Black Shoes-nya kali ini akan bertahan dan bertahan. Tidak terjadi dua kali pick off Momochan. Iya, kita ngelihat ada satu Deadly Magic yang connect dari seorang Facehugger, tapi juga masih ada Versik yang mencoba untuk membackup Aura Fire. Mereka mencoba untuk apa ya, bisa dibilang mungkin coba untuk ngendaliin early-nya gitu loh. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin orange buff EVOS Legend, dan bahkan beberapa objektif yang sudah diaman oleh Aura Fire ini membuat Hai bener-bener lihat dia pede banget. Dia mulai ngeganggu lagi ke purple buff-nya, tapi langsung Versik mengetahui hal itu. Godiva dan Rage-nya nggak kena, dan bahkan 3 pemain dari EVOS Legend langsung memberikan backup. Tapi kali ini Hai masih belum mau pulang, mencoba untuk diusir terlebih dahulu dengan gloom yang dimiliki oleh seorang Naiwan. No, call yang dilakukan dari tim Aura Fire. Lihat Kabuki, Kira sampai datang Opung Wawa. Ya, dan menurutku tadi ya, kalau Tyrant Revenge-nya kena, itu akan diterusin Yes, tadi. benar. Untungnya meleset dan mereka memilih untuk mundur dulu untuk Aura Fire. Jadi tidak terlalu terburu-buru untuk mendapatkan purple buff atau bahkan untuk overcommit dari Aura. Oh, bukan hanya itu aja. Kali ini keuntungan dari segi gold masih dipegang tim Aura Fire dengan 500 gold. Godiva berada di arah bottom lane. Versik akan menjadi pilihan. Bakal coba di-kicker, tapi sepertinya ditakutkan. Diambil gold. Di arah bottom lane. Godiva benar-benar 2 kali mengejutkan para pemain dari tim EVOS Legends, dan bahkan dengan tas-tas yang dilakukan dari seorang Godiva. Dari bottom lane, apakah menjadi pilihan yang bisa diberikan Flicker ke arah belakang, dan lihat Godiva with Tyrant Red berhasil membuat para pemain dari tim EVOS Legends kehilangan 1 poin. Sama-sama dikeluarkan, Versik yang berbadi, Kabuki masih bertahan, dan bahkan Versik gak punya pedang lagi, memilih untuk mundur dibandingkan dia harus kehilangan dirinya bersama dengan purple buff, Momochan. Iya, ngedapetin 1 udah cukup banget buat Aura Fire, tapi kalau kita lihat Rek di sini masih coba untuk ditahan di area bawahnya. Hai mengetahui ada backup dari seorang Rek, tapi Aura Fire mereka mau main objektif G. Mereka coba cicil ke gold turret dan makan Keira di area atas. Kok Wawa bener-bener free banget ini seorang Keira. Ya, karena mereka harus mengganggu Nathannya agar tidak lepas dari pandangan. Dan Nathan di sini dengan mendapatkan 1 kill dan juga 1 assist, itu menurutku udah cukup besar untuk Nathannya, dan bahkan outer shield gold-nya tadi sudah lumayan terkuras ya bagi Aura Fire sendiri. Oke, lihat langsung menuju ke arah seorang versi, tapi Godiva nggak bisa mendapatkan itu. Clover mencoba untuk membantu, dan One Black Shoes dengan sepatu hitamnya masih coba untuk bertahan di depan sana. Dia bisa bergerak terlalu besar. Clover Armor Bandit gak berhasil, tapi Hai di depan sana mengcover pergerakan di seorang Facehugger.
Facehugger Space Escape yang dilakukan oleh seorang Facehugger dengan cukup baik dan bahkan turtle-nya akankah harus hilang kembali karena lihat Versing terlalu jauh. Versing harus mendapatkan satu dasaran rest dan seorang RKT akan ketumbang kali ini. RKT guiding one sensing eagle dan bahkan terpanggil kembali. Hilang di tengah sungai Momochan. Iya, kalau kita ngeliat juga Clover tidak bisa membackup karena dia udah gak punya Eye of Bandit. Baru aja ada Eye of Banditnya, namun RKT sudah tumbang duluan ternyata. Dia nggak bisa berbuat baik juga. Harus mau nggak mau dia mengeluarkan tadi dari Circling Eagle-nya dan ada snack time terlebih dahulu. Jangan lupa untuk vote player favorit kamu biar kalian punya kesempatan untuk dapetin skin. Emang kalau anak cewek Kenapa imut kecil harusnya ngomong kecepatan. Gitu ya. Coba anak laki ngomong Kecepatan. kecepatan ditabok kita. Kamu mau apa Aduh. misalnya? Oke, dan mari kita intip sedikit untuk item build-nya Haskell untuk Ruby sendiri dan Nathan-nya di sini yang bisa jadi mengarah ke arah item attack speed ya sebentar lagi. Di Hunter Sword kan untuk Nathan karena ada Hunter Strike yang sudah diamankan juga, sedangkan Link-nya baru punya Demon Hunter Sword sendiri. Jadi damage-nya belum terlalu besar bagi EVOS Legends sekarang. Lihat anti-match bahkan dipaksa dihilangkan Vita Garmon. Kan ini bakal coba dipaksakan satu buah poin turret di arah top lane. Godify is coming dan di arah bottom lane. Dan bakal di tengah sana pertukaran dengan seorang Facehugger. Membuat para pemain dari tim EVOS Legends objektif di arah tengah. Kira mencoba untuk mengganggu tapi ternyata turret mahal dari tim Aura Fire harus hilang. Para pemain dari tim Aura mereka sebenarnya untung enggak karena mid turretnya pecah Momochan. Iya, bisa dibilang itu cukup krusial juga ya kalau sampai kehilangan turret di area mid. Meskipun ada 2 turret di atas dan di bawah yang sudah diamankan oleh Aura Fire, tapi ini kelihatan banget Aura Fire mereka bahkan sampai 6 menit pertama mereka benar-benar coba ngontrol semua mapnya. Mereka benar-benar pressure abis-abisan EVOS Legend, anti-match pun dipaksa mundur dan ini yang membuat Aura Fire sekarang mereka benar-benar bisa dapetin momentum mereka. Godiva mulai masuk time revenge dan bahkan Versing pun dengan Deviant Sword-nya, tapi di sisi lain lihat Kabuki yang free banget di area belakang. Godiva pun mulai maju, Hype pun mencoba untuk mengacak-acak bisa dibilang EVOS Legend yang sulit banget untuk memberikan damage kali ini. Double kill oleh seorang Hai dan kalau kita lihat itu memang Godiva memegang peranan penting. Ketika Tarian saya connect langsung ada follow up dari teman-teman Aura Fire. Tapi Aura Fire mereka benar-benar mau konsisten, disiplin main objektif aja Oji. Oh, ternyata turret yang mahal mereka tidak mau lepaskan begitu saja. Tidak ada sia-sia dan Godiva sekali ini bahkan di depan sang idola dari RKT. Dia berulah. TZ kali ini bersama dengan kru dari Aura Fire. Benar-benar menonton hanya berdua saja seperti seorang fans yang benar-benar tidak ada pasukannya. Ah iya, masih memberikan support tentunya Iya, ya. karena gak ada pasukan mereka berdua aja, kasihan. Ya tadi dia players gold oleh Livin by Bandit di mana Kabuki Keira, dua set laner yang Oke, cukup bakal kuat. coba langsung dipasang dari meja dan juga pengetiknya bakal di depan sana. Facehugger hilang bersama dengan RKT yang masih bertahan. Lihat, Deadly Magic yang dikeluarkan bahkan tidak sangat maksimal. Aura Fire, mereka pede menumbangkan rank berkali-kali tapi rank masih bisa selamat. Godiva, again and again, berhasil mendapatkan 5 assist yang sangat mahal membuat Aura Fire untung hampir 4.000 gold. Wow. Ya, yang seremnya di sini kalau semak-semaknya coba untuk dicek, ada bouncing ball tiba-tiba dari Godiva. Yes, efek slow dari seorang Kufra ini benar-benar menyulitkan banget, tapi lihat Hai langsung imunnya connect, tapi RKT yang akan menjadi korban kah? Masih bisa dipukul mundur dengan ada beberapa gloom dari seorang Lilia dari One-nya, masih mencoba untuk mengcover RKT, tapi anti-mate ngecek busnya yang terlebih dahulu. Godiva posisinya udah mulai ketahuan, Kabuki udah ada entropy yang udah dibuka, tapi ternyata dari Aura Fire mereka nggak mau terlalu komit untuk melakukan teamfight di area bawah. Mereka mau objektif gaming dan bahkan Clover yang akan menjadi korban kali ini. Momentumnya connect karena senang Kabuki, tapi Godiva di area depan mencoba untuk mengcover. RKT masuk dengan Circling Eagle, tapi ternyata Hai yang bakal tumbang pertama kali membuat teman-teman dari Aura Fire harus mundur. Tapi kali ini lihat EVOS Legend mereka nggak mau nyanyiin kesempatan ini. Versing mulai datang dengan Deviant Sword, langsung Tempest of Blade ke arah seorang siapa, nggak connect. Ternyata Godivanya masih bisa flicker mundur Ranger emas, tapi Shutdown yang mahal dilakukan oleh seorang Hai. Kali ini harus kehilangan, lihat goldnya mulai sedikit demi sedikit turun. Dan di arah top lane Keira nggak boleh apapun yang terjadi dan bahkan stiker arah dikeluarkan. Godiva di depan sana menahan semua damage yang diberikan dari tim Aura. Kali ini bahkan EVOS Legends mereka hampir saja kehilangan satu buah ini bisa turun di arah top lane. Dan bahkan seorang Versing bahkan hampir turun ke arah top lane. Damage yang diberikan terlalu besar membuat seorang Versing masih bertahan. Informasi diberikan tidak ada turtle untuk kali ini. Opung Wawa. Wow, ya luar
Dari Aura Fire mereka tadi terlalu dive in sih kalau menurutku ya di bottom lane-nya yang sampai Iya. bisa dibalikin oleh EVOS Legends sendiri. Jadi setidaknya dari Aura Fire mereka membuat temponya agak sedikit lebih pelan karena mereka masih punya Nathan, di mana Kabuki di sini belum tersenggol sama sekali yang membuat status sakit mereka banget. lebih kuat. Oke, tapi kali ini lihat di tengah. Bakal dipaksa untuk mundur dan bakal Lilia Masolitaka ditumbangkan di Katikera. Permainan yang dilakukan oleh seorang Kera ini seperti mirroring dari seorang anti-match. Maka tidak ada belakang dari seorang Clover bersama dengan seorang versi. Kera versi everybody mencoba untuk bertahan. Oh my god, look at that. Space yang dilakukan oleh seorang Kera benar-benar mahal, Momo-chan. Dan bahkan dia juga nggak tumbang Ji di area atas. 1 versus 3 dari seorang Kera. Dia tahu dia harus buying time. Dia tahu Aura Fire lagi bener-bener sibuk untuk ngedapetin Lord mereka yang pertama. Dan bahkan itu bener-bener buying time yang luar biasa dari seorang Kera kali ini. 10 menit yang pertama Aura Fire. Mereka udah ngedapetin Lordnya. Sekarang mereka tinggal ngakuin split push aja terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk ikutan Samsung hashtag battle. Jangan lupa stiker dari Fix dia suaranya. Apa tuh? Mau ngelak apa lagi Sama ya, kamu? sama ya. Mirip. Enggak. Tapi masih ada kesempatan untuk hashtag Aura Fire juga. Jadi jangan lupa buat teman-teman langsung ramaikan hashtag battle di kolom komentar. Dan kali ini lihat zoning yang dilakukan oleh Aura Fire. Oji, lihat semua turretnya benar-benar udah ditumbangkan dan menyisakan saja turret di area bawah. Tapi Kera udah mulai masuk kali ini. Godiva, Terror Reset tapi ternyata di cancel oleh seorang Clover. Dexter juga langsung diaktifkan oleh seorang Wan. Dan bahkan lihat Wannya tumbang pertama kali. Kabuki ditarik, Clover pun berhasil dapetin 2 pemain. Tapi ternyata Godivanya hilang. Tapi lihat di area bawah Hai dan Keira bener-bener gila banget, langsung ditumbangkan lagi Rubinya. Clover hilang begitu saja. 3 pemain dari EVOS Legends harus hilang di team fight barusan. Dan bahkan lihat Keira udah memiliki damage yang bener-bener cukup banget. Tapi Rek kali ini bakal coba dipukul mundur. Di jab heavy last pass dari seorang Keira. Dia bener-bener kasih space yang banyak banget. Rek balik lagi dan masih menumbangkan seorang Keira, tapi harus ditukarkan 1 untuk 1. Tapi ini pertukarannya mahal banget Oji. 2 inhibitor turret hilang dari tim EVOS Legends. Kalau kamu lihat tadi Kabuki hampir pulang, tapi dia dengan ada call percaya sama gua. Langsung maju ke depan lagi dengan darah yang sakaratul maut. Tapi bahkan di tengah sana berhasil mendapatkan inhibitor turret dan itemnya Opung Wawa, silakan. Yes, dengan adanya Wind of Nature pasti dan juga Blade of Despair yang tadi diamankan oleh Kabuki membuat damage-nya begitu besar, belum terpick up sama sekali dan bahkan positioning dia selalu berada di garis belakang. Dan mungkin untuk dari link-nya sendiri bagi Versik, Demon Hunter Sword, ada War Axe, Endless Battle dan bisa mengarah ke BOD, apakah sempat, apakah cukup untuk membalaskan keadaan? Karena sekarang Aura Fire mereka lagi unggul untuk segi inhibitornya. Aku Yes. nggak bakal bikin BOD. Nah. Aku bakal bikin Malefic Road. Malefic Road. Wow. Karena ini dengan harga yang mahal, dengan posisi yang tidak cukup baik dari EVOS Legends, satu-satunya mungkin yang sangat dibutuhkan oleh seorang Versik ya Malefic untuk saat ini. Pertama dia butuh untuk nembusin seorang Hai. Betul. Pertama dia butuh juga untuk seorang Kira dan juga Godiva. Yes. Jadi untuk memasangkan menuju ke arah 1 buah Blade of Despair cukup mahal. Bahkan Keira dia membuka karabusnya. Ternyata di situ ramai sekali sedang arisan para pemain dari EVOS Legends dan real time win probability memilih ke arah Aura dengan 65%. 65%. Taruh rest akan di cancel begitu saja. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Aura mereka bakal coba objektif di arah bottom lane. Dipasang dengan support Boleh tuh, Keira. bahkan Keira di depan sana. Waduh, sudah tidak punya Flexus. Dipasarkan 1 buah cycle dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire tidak mau memaksa lebih. Dia benar-benar menunggu temponya, menurunkan kembali. EVOS Legends kali ini masih mempertahankan base-nya. Benar, ini kelihatan banget target prioritas dari seorang Keira. Dia tumbangin backline-nya, mereka bisa menangin team fight-nya. Dan berkali-kali Wan dipaksa untuk memakai Black Shoes-nya kok Wawa. Yes, jenis One juga tadi sudah diselesaikan ya oleh One sendiri. Dia memang lebih sakit lagi, tapi positioning ini yang selalu dicari juga oleh Keira. 5 pemain yang sudah Wah, bersiap-siap gila. bouncing ball akan berbahaya banget. Tapi kali ini akan connect dilihat Keira. Dan bahkan ada satu yang mau pengen dari seorang Clover. Bahkan Tyrant Rage-nya connect kali ini dari seorang Godiva. Bakal coba dipukul mundur tapi Keira bener-bener low banget. Dia masih punya immortality, tapi kalau misalnya immortality-nya nggak pecah, ini akan lebih baik tentunya untuk seorang Keira. Bakal reset lagi dari Aura Fire sambil menunggu 12 detik untuk Lord yang kedua Ranger Mas. Tyrant Rage yang mahal dari seorang Godiva. Hafiz Clover, dia bermain luar biasa. I'm offender yang Kena on dua. point. Kena 2. Tapi tiba-tiba Godiva nggak peduli apapun yang terjadi. Dia maju ke depan. Tyrant Rage yang dilakukan yang sangat-sangat mahal karena berhasil menyelamatkan kawanan dari tim Aura Fire. Iya. Kali ini Aura Fire mencoba untuk memancing keributan, coba untuk memancing api.
karena para pemain dari tim EVOS Legends masih lengkap semua. Bahkan Persik udah mulai datang. Callingan panggilan dari seorang RKT sang kapten dari EVOS Legends telah hadir, tapi ternyata Lord berhasil diamankan tanpa ada contest, tanpa ada satu bola sisa Didi, dan Wan bakal memilih untuk ke arah belakang dengan flickernya. Kira masih mau lebih, dan di sini para pemain dari tim EVOS Legends mereka langsung ada panggilan retreat Opung Wawa. Ya, untuk mundur sedikit ke belakang akan jauh lebih bagus. Apalagi dengan Lord yang kedua yang sudah di-secure oleh Aura Fire. Dari EVOS Legends mereka mau gak mau bermain sedikit lebih berhati-hati. Dan Rek juga menurutku di sini sungguh sulit untuk bisa langsung terjun ke garis depan. Karena satu kali Circling Eagle itu akan kepanis oleh Aura Fire. Jadi satu-satunya dari EVOS Legends adalah menunggu. Lawannya retreat baru dia pakai dari Circling Eagle-nya. Benar. Mungkin jangan membuang-buang resource skill juga dari EVOS Legends karena sekarang posisinya mereka harus nge-defense. Slotnya udah mulai masuk di area mid lane nih Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat para pemain dari tim EVOS Legends mereka tidak bisa keluar dari kandangnya. Mereka harus berada di dalam kandang. Langsung coba dibuka oleh Lilia sedikit demi sedikit untuk memperhatikan pergerakan, tapi Kira di depan sana straight telah dikeluarkan. I'm offended-nya. Go defense belakang sana. Tapi lihatlah tidak tinggal surga begini berhasil kuat. Bebek di depan sana para pemain dari tim Aura Fire. Mereka masih belum bisa menembus pertahanan yang keras. Lihat sang macan bersatu. Di hadapan teman lain pun bahkan satu poin di pintu turret belum dipecahkan. Dan kali ini Aura Fire lagi-lagi harus mengakui kekuatan EVOS Legends dalam pertahanannya, Momocan. Iya, tapi kali ini bakal coba dipaksa di area bawahnya. Godiva langsung ngecharge tapi nggak akan connect. Ada revenge-nya Clover pun I'm offended-nya miss, nggak mengarah ke arah seorang Kabuki kali ini. Super Minion kembali masuk perlahan demi pasti menuju area atas dan juga area tengah dari base EVOS Legends sendiri. Benar-benar harus dijaga oleh beberapa pemain dari EVOS Legends. Aura Fire setelah adanya push Lord tadi di area mid, mereka masih nggak bisa berhasil ngedapetin beberapa objektif, bahkan trade bawah pun belum hancur. Jadi Aura Fire sekarang mereka harus reset lagi dan lagi. Tapi udah memasuki menit ke-16 nih Kawawa. EVOS Legends apakah mereka punya kesempatan untuk comeback tentunya dari kondisi seperti ini? Ya pasti sambil menunggu juga dari Aura Fire untuk membuat kesalahan split push adalah satu juga strategi yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi lihat di cover begitu saja para pemain dari tim Aura Fire kali ini tidak akan meninggalkan siapapun, bahkan Godiva. Godiva mengeker depan sana. Mereka telah digunakan kepada Terrorist, dan di sini Godiva Terrorist yang kena. Lihat Demolition membalikan keadaan. Lilia dan bahkan Godiva tersangkut. Satu poin hilang dari tim Aura Fire membuat pemain dari tim EVOS Legends maju. Sang macan kali ini berhasil mendapatkan sang naga, dan langsung saja Aura Fire menuju ke arah belakang secara teratur. RKT, lihat ada Kira di belakang sana, langsung dengan chapnya mundur, tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah one strike ke turret kedua. Iya, tapi kalau kita lihat split push yang dilakukan oleh seorang Persik di area atas, dia coba buying time, dia coba untuk numbangin semua turret dari Aura Fire, dan makan lihat di pressure habis-habisan oleh EVOS Legends di area midnya. Dan ada satu entropy juga dari seorang Kabuki mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari EVOS Legends di area mid, dan perlahan demi pasti Aura Fire masih menunggu Godiva yang akan muncul dalam waktu 10 detik lagi, tapi Lord pun masih muncul dalam waktu di bawah 60 detik tentunya. Kali ini EVOS Legends mereka harus sabar dulu, culik satu-satu, nyari dulu keberadaan dari beberapa pemain Aura Fire. Dan jangan sampai ke pick off juga meskipun dia item defensif, tapi kalau keculik sama 5 pemain itu bakalan bikin timpang tim fight-nya. Dan aku kira di sini dengan ada hilangnya Godiva dari tim EVOS Legends mampu menembus turret kedua, tapi ternyata enggak. Real time win probability masih di tangan Aura. Tangan One, Blacksus telah dikeluarkan. Tidak ada Blacksus lagi untuk ini, tapi Kira masih immortality. Pecah langsung tadi tidak pakai. Duar Bebek hampir saja menemukan seorang Kira di depan sana. Mencoba untuk kembali bertahan. Anti-match kali ini lihat mereka dihajar. Anti-match versus everybody, untungnya masih ada immortality. Tidak berhasil di pick up, tapi satu buah kerugian adalah di mana dari Kira dan juga Anti-Match tidak memiliki immortality, dan sedangkan fight besar akan segera hadir di Land of Dawn kali ini Opung Wawa. Ya, ini adalah yang dinantikan oleh Aura Fire sendiri untuk bisa mendapatkan Lord yang ketiga, tapi EVOS Legends gua rasa mereka bisa masuk untuk memberikan serangan kejutan. Iya, dan kalau kita lihat high-nya udah berada di layar yang depan, Godiva mulai masuk memberikan backup dengan Tyrant Revenge, tapi Lordnya bakal coba ditarik dulu terlebih dahulu. Udah ada Circling Eagle dari seorang Rek. Anti-Match benar-benar nge-pressure ke arah Godiva kali ini. Godiva yang nggak punya immortality bakal coba untuk ditumbangkan oleh beberapa pemain dari EVOS Legends, tapi Aura Fire benar-benar peka akan hal itu. Mereka langsung mundur, reset lagi
tarik ulur lagi di area Lordnya Ranger Mas. Tapi satu sih, mereka udah mulai sadar. EVOS Legends sudah mulai sadar. Sebenarnya mereka bukan incar Godiva, bukan incar seorang Hai, tapi Keira. Keira yang kali ini menjadi salah satu tulang punggung keluarga dari tim Aura Fire. Kabuki, ini possibility untuk terculiknya memang ada, tapi itu kecil sekali. Entropy plus Flicker ini sangat-sangat bisa menyulitkan EVOS Legends dan sungguh akan membuang banyak sword skill Opung. Ya, dan jangan lupakan juga dari Aura Fire mereka masih punya facehugger di sini. Iya. Yang dengan Holy Crystal kita sudah melihat bagaimana adanya Harley bisa mengagetkan pemain dari EVOS Legends kalau mereka out of the position. Jadi harus bisa diwaspadai juga untuk pick off strategy yang akan dimainkan oleh Aura Fire. Split bagi EVOS Legends, pick off untuk Aura Fire. Oke, tapi untuk kali ini lihat, ini baru game pertama. Rank bakal menjadi pilihan, bakal coba dipasang. Tapi dengan Aegis yang dilakukan membuat seorang Rank bertahan. Langsung saja dikeluarkan. Dan Limeji masih berada di tangan seorang Anti-Match mencoba untuk bertahan. Guiding One Q. Kali ini memanggil seorang Floper. Dan di arah purple buff-nya. Coba dipasang. Tyronas dikeluarkan. Devil Blade dan bahkan kali ini satu buah purple buff berhasil diamankan dengan baik oleh seorang Fancy dan Retribution-nya. Hai, jadi pilihan. Godiva menuju ke arah belakang. Kabuki masih menjadi cover. Kabuki tidak akan meninggalkan kawan-kawannya. Tapi bahkan satu buah Retribution yang pas on the point dari Versik membuat dia masih mengamankan purple buff-nya memecah. Iya, kalau kita ngelihat tadi team fight-nya benar-benar coba dimaksimalin sama Aura Fire karena mereka tahu Versik masih sibuk di area bawah. Tapi kali ini setelah Versik join the team fight ini bakalan sulit buat Aura Fire tentunya. Godiva menjadi target pertama di lini depannya. Versik mencoba ngincer ke Facehugger, tapi Facehugger-nya bakal ditumbang begitu saja. Immortal dari seorang Versik pecah dan tumbang juga seorang Versiknya. 1-1, tapi Godiva bakal coba dipukul mundur. Kali ini tersisa SP sedikit saja, masih punya Immortal High di area depan. Benar-benar nebein semua damage dari EVOS Legends dan Anti-Match pun harus tumbang di tangan seorang High. Membuat dua pemain dari EVOS Legends harus hilang dari lane of down. Dan apakah ini akan menjadi kesempatan untuk Aura Fire dalam mengamankan Lordnya Oji? Bloody Retribution yang dilakukan oleh seorang High sangatlah baik terhadap seorang Anti-Match. Ini akan menjadi satu Lord yang free. Para pemain dari tim Aura Fire lihat mereka bergerombol. 4 orang sudah standby posisi. Keluar banget tumbang dengan satu buah sama dari seorang High. High masih mau lebih. Wan menjadi pilihan. Wan anak ada di posisi ini harus mundur. Kadang telah dipanggil Wan akan selamat. Tapi di sana Lordnya hilang. EVOS Legends kehilangan Lord untuk ketiga kalinya Momo-chan. Dan bahkan perbedaan net worth 9.000 dipegang oleh Aura Fire. Ini membuat Aura benar-benar pede banget untuk tim fight-nya. Kali ini Godiva mulai masuk dengan adanya satu Terror Race. Tapi ternyata Rek coba sih legal ke arah daerah Kabuki dan bahkan lari minionnya. Super minion udah mulai masuk tapi coba ditahan kali ini. Tapi Aura Fire mereka benar-benar berfokus terhadap objektifnya. Versik pun hilang begitu saja. Dan bahkan wipe out untuk tim Aura Fire kali ini. EVOS Legends mereka kehilangan game mereka yang pertama Ranger Mas. Oh my god, kali ini Aura Fire mengamuk dan bakal mendapatkan game yang pertama. Lihat dari seorang Tejan, Aura nih bos. Ini game pertama, game yang berat untuk EVOS Legends. Mereka kehilangan satu buah poin di awal. Opung wow, what happened Ayanaon? Ya, menurutku dari EVOS Legends mereka cukup kaget waktu ada Nathan yang dipick oleh kamu. Karena sepanjang dari regular season, catatannya gak ada yang namanya Nathan, gak ada. Aku bilang nggak? Kita cuma punya catatan Regular season. babak playoff. Dari season pertama aku nge-cast selalu beda dengan regular season Opung Wawa. Yes, dan itu dia tadi Nathannya memang sangat bebas sekali bergerak di bottom lane-nya, bisa menciptakan peluang demi peluang juga tadi untuk Aura. Dan itu sebenarnya berjalan cukup alot juga sih untuk Aura Fire karena EVOS Legends mereka masih sanggup untuk menahan bahkan sampai memaksakan ya Lord yang ketiga tadi. Baru mereka bisa closing gamenya sendiri. Jadi ya masih cukup deket-deket lah untuk fight-fightnya. Ya masih ada perlawanan juga diberikan. Tapi ini dia men, tekanan masuk ke arah EVOS Legends sekarang karena mereka tertinggal 1-0. Dan bahkan aku lihat ini dengan adanya Keira. Karena kalau bisa kita bilang Kabuki nggak bermain di sini. Kabuki itu menjadi